Pagi-pagi sekali Jerry telah mulai berendam di dalam air sambil mengikuti metode latihan yang diberikan kepadanya. Ketika bibirnya mulai membiru karena menahan kedinginan air tersebut, beruntung baginya Roxana dan Clara memanggilnya untuk sarapan pagi. Tanpa menunggu panggilan kedua kalinya, Jerry langsung menyambar handuk dan segera mengeringkan tubuhnya dengan handuk tersebut lalu bergegas naik ke atas menuju gubuk kakek Malik. Ketika Jerry sampai di gubuk, dia melihat kakek Malik sedang membuat keranjang dari belahan rotan berbentuk bulatan lonjong dibantu oleh Draco dan Clara. Jerry yang merasa heran langsung bertanya, "Kek, untuk apa keranjang itu?" Tanya Jerry penasaran. "Kau pergi sarapan dulu. Setelah itu kau minum ramuan obat yang telah aku letakkan di atas meja. Kau akan tahu nanti untuk apa keranjang ini kami buat," kata kakek Malik dengan acuh tak acuh. Jerry yang masih penasaran segera merasakan perasaan tidak enak di hatinya, namun dia tidak mau berdebat hanya untuk mencari tahu untuk apa keranjang rotan tersebut. Setelah selesai sarapan, Jerry pun segera meminum obat seperti jamu tersebut. "Sial. Rasanya sungguh sangat pahit," kata Jerry dalam hati. "Jerry, apakah kau sudah selesai sarapan?" teriak kakek Malik dari luar. "Sudah, Kek," jawab Jerry dari dalam. "Jika sudah, kau beri waktu 10 menit untuk duduk dengan tenang. Setelah itu, kau harus melanjutkan latihan fisik," kata kakek Malik. "Gila. Dulu aku sering disuruh mengangkat air atau balok kayu turun naik sungai. Apakah ini berarti aku akan memikul batu dalam keranjang tersebut?" Pikir Jerry yang langsung merasakan kering di tenggorokannya. "Ah, terserahlah. Jika aku dipaksa terus-terusan, aku akan lari kembali ke Star Hill bersama Clara," kata Jerry dalam hati sambil tersenyum geli. "Mengapa kau tersenyum sendiri seperti orang kurang waras, Kak?" tanya Clara yang heran melihat Jerry tersenyum-senyum sendiri. "Ah, tidak apa-apa. Clara, ayo kita lari saja ke kota. Aku merasakan sesuatu yang tidak enak di hatiku dengan metode latihan ini. Pasti aku akan babak belur lagi seperti sebelumnya," kata Jerry. Sebenarnya jika bukan karena Clara, sudah lama dia ingin kabur dari tempat itu. "Kau ingin kabur, Kak? Aku akan mengadukan MU kepada kakek," kata Clara sambil membuka mulutnya untuk berseru. "Kek, jangan gitu Clara. Apa kau mau melihat aku dihajar oleh kakek Malik sampai babak belur?" kata Jerry sambil menyekap mulut Clara dengan tangannya. "Salah MU mengapa kau mempengaruhiku untuk ikut lari bersama MU ke kota?" kata Clara sambil melenggang pergi meninggalkan Jerry yang terbengong sendiri. Sementara itu di balai papan depan gubuk, tanpa Draco dan kakek Malik sudah menyelesaikan pekerjaan mereka membuat 2 buah bakul keranjang dari rotan. Ada senyum puas dan senyum jahat di wajah kedua lelaki beda usia tersebut. "Bagaimana Paman? Apakah keranjang ini sudah bisa digunakan?" tanya Draco. "Draco, kau temui Roxana. Pinta kepadanya seutas tali belati. Aku akan menjadi tali sandang untuk bakul ini," kata kakek Malik. "Baik Paman," kata Draco lalu segera memasuki gubuk dan langsung ke dapur untuk menemui Roxana. Setelah Draco mengatakan apa yang diinginkan oleh lelaki tua itu, Roxana lalu memberikan segulungan tali belati sebesar telunjuk jari tangan kepada Draco. "Untuk apa yang menginginkan tali ini?" tanya Roxana. "Entahlah. Paman hanya berkata bahwa dia ingin membuat tali sandang di bakul yang baru saja siap dibuat," kata Draco. Hatiku jadi tidak enak. Pasti ayah ingin memompa fisik Jerry lagi. Sebenarnya untuk apa semua ini? Jangan jadikan Jerry ini sebagai mesin pembunuh untuk memenuhi ambisi kalian, kata Roxana menegur. Kau salah sayang. Jerry ini tidak ditempa sebagai mesin pembunuh. Ini semua demi dirinya juga. Oke lah jika Robin dan Ramendra masih bisa dikalahkan hanya dengan kemampuan yang dia miliki saat ini. Tapi apakah kau tahu bahwa persaingan bisnis ini tidak akan pernah ada habisnya? Selalu ada musuh di mana-mana. Aku tidak ingin kejadian yang menimpa Kak Wilson kembali menimpa diri Jerry, kata Draco. Terserah kalian sajalah para lelaki ini. Tapi pesanku, jangan terlalu memaksa Jerry untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Atau kalian akan merasakan tindak balas dari anak itu. Sebenarnya dia punya 1001 cara untuk menjahili kalian. Lihat saja nanti jika tak percaya.
Kata Roxana memperingati. Kau tenang sajalah. Jika anak itu berani macam-macam, aku akan mencabut telinganya. Kata Draco. Ya sudah. Pergilah. Nanti ayah terlalu lama menunggu. Kata Roxana. Baiklah. Kata Draco lalu. Kap, kap, kap. Awe. Pekik Roxana ketika tiba-tiba saja sebelum pergi, Draco menyambar pipinya dengan ciuman. Awas nanti dilihat anak-anak. Kata Roxana dengan senyum malu-malu. Ya sudah. Aku ke depan dulu. Kata Draco tersenyum-senyum. Ayah. Akhir-akhir ini kau seperti kembali mengalami masa puber. Apakah kau sudah memasuki masa puber tahap kedua? Tanya Jerry sambil menggoda ayah angkatnya itu. Diam kau. Kau tidak tahu apa-apa. Kata Draco sambil mendelikan matanya. Makanya ajari supaya aku tahu. Kata Jerry semakin menggoda Draco. Kau minta dilibas dengan tali belati ini kan? Tanya Draco sambil memutar-mutar ujung tali tersebut membuat Jerry seperti terbang keluar dari gubuk itu mencari selamat. Kemana kau Jerry? Tunggu di situ. Kata kakek Malik membuat Jerry tidak lagi berani main-main. Ketika Draco telah keluar membawa segulung tali belati tersebut dan memberikannya kepada kakek Malik, orang tua itu segera menyambar tali tersebut dan dengan cekatan mengikat bagian-bagian penting di antara sela-sela anyaman rotan tersebut. Setelah semua selesai diikat, kakek Malik lalu memanggil Jerry dan menyetel apakah bakul tersebut sudah pas atau belum di punggung Jerry. Untuk apa ini, Kek? Apakah kau akan menyuruhku ke pasar untuk berbelanja? Tanya Jerry. Diam kau. Sekarang kau harus memikulku turun naik sungai sebanyak 20 putaran. Kata kakek Malik lalu segera memasukkan tubuhnya ke dalam bakul dan menyuruh Jerry untuk menyandang bakul tersebut. Mati aku. Kata Jerry sambil menggendong bakul berisi kakek Malik tersebut dan berlari turun naik sungai sebanyak 20 kali putaran. Sontak saja adegan ini membuat Draco, Roxana dan Clara tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah Jerry dan kakek Malik tersebut. Sudah. Sepertinya ini terlalu ringan bagi MU. Sekarang kau harus memikul 2 bakul sekaligus. Aku dan Draco akan naik masuk ke dalam masing-masing bakul, kata kakek Malik membuat Jerry langsung merinding. Apakah kalian ingin membuat nafasku putus? Kata Jerry protes. Diam saja dan lakukan apa yang aku perintahkan. Kata kakek Malik sambil mengambil sebatang bambu dan memasukkan di antara tali kedua bakul tersebut. Clara. Maafkan jika aku tidak bisa menikahi MU karena sepertinya nyawaku akan putus hari ini juga. Kata Jerry membuat Clara tertawa setengah mati. Jerry dengan pasrah akhirnya memikul kayu yang melintang di antara kedua bakul tersebut dan mulai memikulnya berjalan menuruni tangga sungai lalu naik lagi. Kalian dua tua bangka tak tahu diri ini harus berilah pelajaran. Kata Jerry dalam hati. Dia terus memikul Draco dan kakek Malik untuk putaran kedua. Setelah sampai di bawah, Jerry mulai memutar tubuhnya berniat hendak mendaki kembali ke atas. Namun baru 2 langkah dia berjalan, tiba-tiba kakinya terpeleset dan... Woi Jerry. Jerry apa yang kau lakukan? Kata kedua lelaki itu dengan panik. Tak lama kemudian. Biur. Setan kau Jerry. Kata Draco dan kakek Malik secara bersamaan. Mereka kini terjun bebas ke salam sungai bersamaan dengan bakul yang terbuat dari rotan itu sekalian. Maaf kek, ayah. Aku terpeleset. Kata Jerry berusaha membuat mimik wajah merasa bersalah dan penuh penyesalan. Padahal perutnya sudah sakit menahan tawa yang hampir meledak.